bisa atasi secara bersama. Lalu selanjutnya, bahwa persoalan yang menyangkut tentang kekurangan listrikan, ya, itu harus segera didata secara jelas oleh Kementerian SDM. Bahwa sampai hari ini ada 47 desa, ya, di Indonesia yang belum mendapatkan listrik. Jangan dulu bicara rumah, Pak. Data Bapak tadi dari Kementerian SDM, sensusnya dari mana tuh datanya? Menurut data kami yang kami terima di Komisi 7, 1,2 juta KK rumah itu belum mendapatkan listrik. Bukan 120.000 tadi. Kalau 130-130.000 itu bisa diselesaikan dalam waktu setahun, Pak. Ini 1,2 juta rumah itu belum mendapatkan listrik. Nah, kami berapa kali rapat di Komisi 7, kami tanyakan, jawabannya selalu mengatakan masalah akses, bahwa ada akses-akses di pedalaman yang jalannya rusak, tidak mampu dilalui oleh kendaraan, sehingga sulit membuat tiang. Coba Bapak datang, kita datang ke AC Hardware atau kita datang ke depo bangunan, tangga yang pendek begini aja bisa disusun-susun sampai ke atas. Nah, kalau urusan tiang kagak bisa bawanya karena faktor transportasi, bikin aja tiang dibaut-baut terus sampai ke atas. Jadi cari solusi, jangan kita hanya mencari alasan, tapi solusi apa yang kita bisa lakukan sehingga di daerah-daerah pun dapat mendapatkan tenaga listrikan. Karena alasannya kagak bisa bawa tiang gede-gede, karena masuk ke dalam pedalaman, masuk ke dalam perkampungan, tiangnya gede-gede, akses jalannya kecil, akses jalannya rusak. Lah, tangga yang setengah meter sekarang bisa dibikin jadi 3 meter, cuma dipencet naik dia ke atas, ya kan? Apa susahnya? Kalau bikin tiang juga dibaut, bawa aja tiang-tiang setengah meter, baut sendiri di sono, yang penting naik sampai ke atas. Ini cara solusi yang kita pikirkan. Kalau kita selalu mencari masalah sehingga kita tidak bisa menyelesaikan masalah, berarti kita kalah sama Perum Penggadean. Kementerian SDM sama PLN jangan kalah sama Perum Penggadean. Perum Penggadean bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, jangan kita menyelesaikan masalah nambah masalah, ya enggak? Nah, ini yang kudu kita perbaiki bareng-bareng. Makanya beberapa PR saya masih banyak yang harus kita pikirkan untuk memperbaiki persoalan-persoalan kita yang ada di bawah. Lalu selanjutnya saya berpesan aja nih sama GM kita, khususnya warga Kecamatan Pinang, Cipete, dan khususnya wilayah Kota Tangerang, tolong kalau Bapak menerima tenaga kerja di kantor Bapak, utamakan dulu putra daerah kita. Jangan ngambil orang dari jauh-jauh, ya. Nah, didik, kita bina putra daerah kita yang berKTP Kota Tangerang, supaya petugas PLN kita orang yang tinggalnya di Kota Tangerang sendiri. Jangan nyari petugas yang tinggalnya di Jakarta, ya enggak? Nah, ini kita repot besok kalau ada masalah, mau nyarinya juga kemana kita bingung, karena dia tidak berKTP di Kota Tangerang. Ini pesan, Pak, dari saya khususnya kepada GM, karena kan GM kita ini banyak sekali tenaga kerjanya yang bisa kerja untuk nyatet meter, pencatat meter keliling, ya enggak? Itu tolong prioritaskan warga wilayah Kota Tangerang, Pak. Bahkan saya sering bilang tuh sama Pak Wali, buat perda dong di Kota Tangerang tentang 60% warga yang berKTP Kota Tangerang itu prioritas bekerja di wilayah Kota Tangerang. Yang 40% silakan warga pendatang karena kita NKRI. Nah, kalau sampai hari ini kita tidak bisa membuat perda itu, maka kita mati di lumbung padi, tinggalnya di Kota Madia, tapi warga kita miskin semua karena uang-uangnya mereka transfer ke daerah. Warga kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan, ya kan? Ini penting menjadi solusi bagi kita, karena wilayah Kota Tangerang ini banyak apartemen, banyak rumah sakit, banyak hotel, tapi yang kerja orang luar, bukan wilayah warga Kota Tangerang. Karena kita nggak buat perda aturan tentang bagaimana memprioritaskan putra daerah,
lebih utama daripada pendatang. Nah, ini yang harus kita lakukan dan kita kawal bareng, ya kan? Nilai ini yang kita harus lakukan, kita kawal bareng. Itu mungkin ya pesan-pesan dari saya khususnya juga kepada Asda, ya kan, agar supaya kita juga ada perbaikan, terutama keberadaan supermarket, Alfamart dan Indomaret serta hotel serta apartemen. Berkali-kali, bahkan sudah 3 kali saya ngomong sama Pak Arif, juga harus ada perda yang mengatur tentang grey UMKM supaya keberadaan supermarket itu juga bisa menunjang kebutuhan masyarakat kita, sehingga ada stand yang gratis, tempat yang gratis untuk masyarakat menitipkan dagangannya, sehingga para pelaku UMKM, bapak-bapak sama emak-emak yang usianya udah pada tua, yang udah nggak layak lagi diterima kerja di pabrik atau di perusahaan, bisa bikin masker, bisa bikin kue, bisa bikin keripik untuk nitipin dagangannya di seluruh supermarket yang ada di wilayah Kota Tangerang, sehingga kita bisa mesejahterakan warga kita. Jangan sampai kita nggak bisa terobosin itu. Bahkan sekarang kita mau dagang depan Alfa juga harus bayar sewa tempatnya, malah kembalian kita yang diambil sama Alfa sama Indomaret, ya enggak, untuk didonasi lah, disumbangkan lah. Akhirnya kalau enggak ya gantinya permen, malah uang rakyat yang diambil sama supermarket. Nah, ini kudu jadi perbaikan buat Pemda Kota Tangerang juga, agar kita dalam kesempatan ini bisa melakukan terobosan-terobosan yang baik, sehingga kita hadir betul-betul peduli untuk masyarakat dan rakyat kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.